Hai 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 sahabat TV 10, ketemu lagi di program acara yang paling kalian tunggu-tunggu, tentunya di redaksi Dunia Islam, yang menyajikan informasi menarik untuk kalian. Sepanjang sejarah perjuangan Islam, senjata bukan hanya alat peperangan, tapi juga simbol keberanian dan kekuatan iman. Dari pedang yang tajam hingga ke tapal raksasa yang mengguncang banteng musuh, umat Islam dikenal dengan kecerdikan dan kekuatan dalam medan tempur. Mari kita telusuri satu persatu senjata-senjata yang menemani para pejuang Islam menorehkan sejarah besar berbagai medan perang. Yang pertama, pedang. Pedang adalah senjata paling ikonik dalam sejarah peperangan Islam. Bentuknya bermacam-macam, mulai dari pedang lurus hingga melengkung seperti skimitar. Dalam budaya Arab, pedang menjadi simbol kemuliaan dan keteguhan dalam mempertahankan kebenaran. Salah satu pedang terkenal dalam sejarah Islam adalah Zulfikar, pedang milik Ali bin Abi Thalib. Pedang ini dikenal memiliki dua ujung yang dianggap sebagai simbol keberanian dan keadilan. Zulfikar bahkan menjadi lambang pada banyak bendera kesultanan masa lalu. Penggunaan pedang dalam pertempuran sangat bergantung pada keahlian tangan. Karena itu, banyak sahabat Nabi yang juga dikenal sebagai pendekar mahir seperti Khalid bin Walid dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Mereka membawa pedang dengan kehormatan dan keimanan. Pedang bukan hanya senjata fisik, tapi juga membawa makna spiritual. Dalam banyak riwayat, para sahabat memohon pertolongan Allah sebelum mengangkat pedang. Mereka berperang bukan karena kekuasaan, tapi demi menegakkan kebenaran. Dalam Perang Badar, pedang memainkan peran utama dalam kontak langsung antar pasukan Muslim dan Quraisy. Pedang ini menjadi tonggak kemenangan pertama umat Islam meski jumlah mereka jauh lebih sedikit. Keberanian, strategi, dan keimanan menjadi kunci kemenangan. Perang Badar menjadi bukti bagaimana pedang ketika digunakan dengan niat yang benar menjadi alat penentu dalam perjuangan membela agama. Dan dari sana, pedang menjadi simbol penting dalam sejarah militer Islam yang dikenang hingga kini. Yang kedua, tombak. Tombak adalah salah satu senjata paling kuno dan efektif yang digunakan oleh pasukan Muslim dalam berbagai pertempuran. Terdiri dari batang panjang dengan ujung runcing dari logam. Tombak memungkinkan serangan ini dari jarak menengah tanpa harus terlalu dekat dengan musuh. Dalam sejarah Islam, tombak digunakan oleh pasukan infanteri maupun kavaleri. Rasulullah sendiri pernah menggunakan tombak dalam pertempuran. Bahkan saat khutbah, beliau sering membawa tombak kecil sebagai simbol kesiapsiagaan. Tombak terbagi dalam beberapa jenis, termasuk tombak pendek untuk pertempuran jarak dekat dan lembing untuk dilempar dari jarak jauh. Penggunaannya membutuhkan keterampilan khusus karena harus menggabungkan kekuatan, kecepatan, dan ketepatan. Salah satu tokoh terkenal yang dikenal mahir menggunakan tombak adalah Khalid bin Walid. Ia memimpin banyak pasukan Islam dengan strategi tombak yang tajam dan mematikan. Di tangannya, tombak bukan hanya alat serangan, tapi juga pertahanan yang ampuh. Dalam perang Yarmuk melawan pasukan Romawi, tombak menjadi salah satu senjata utama dalam fondasi barisan panjang pasukan Muslim. Formasi ini sangat efektif dalam menghentikan serangan kavaleri Romawi yang kuat dan disiplin. Penggunaan tombak menunjukkan kecerdasan strategi militer Islam, di mana kesederhanaan senjata bisa mengalahkan kekuatan lawan yang jauh lebih besar jika digunakan dengan iman, disiplin, dan taktik yang matang. Yang ketiga, panah. Panah adalah salah satu senjata paling menentukan dalam sejarah pertempuran umat Islam. Dengan jangkauan yang luas dan kemampuan membunuh dari kejauhan, panah menjadi alat penting untuk menggempur musuh tanpa harus bertatap muka secara langsung. Pasukan pemanah dalam Islam dikenal sangat terlatih dan disiplin. Mereka ditempatkan di posisi strategis untuk melindungi pasukan infanteri dan mengecoh musuh. Rasulullah sendiri memiliki pasukan pemanah pilihan, seperti Abdullah bin Jubai yang memimpin pasukan pemanah dalam perang Uhud.
Salah satu pelajaran penting datang dari perang Uhud, ketika pasukan pemanah meninggalkan pos mereka di atas bukit. Akibatnya, pasukan muslim yang sebelumnya unggul menjadi terdesak oleh serangan balik musuh. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya posisi dan ketaatan dalam peperangan. Panah juga digunakan dalam peperangan besar lainnya seperti Perang Hunain dan Perang Tabuk. Dalam beberapa riwayat, kaum muslimin menggunakan panah yang diberi api untuk membakar peralatan atau mengepung musuh di malam hari. Ini dikenal dengan teknik panah api. Keterampilan memanah juga sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah bersabda bahwa belajar memanah adalah bagian dari kekuatan yang diperintahkan dalam Islam. Bahkan, beliau pernah berkata bahwa lemparlah panah dan naiklah kuda sebagai bentuk kesiapan tempur. Dalam perang Uhud dan Hunain, panah menjadi simbol kedisiplinan, strategi dan ketaatan terhadap perintah pemimpin. Tanpa pemanah, pasukan akan kehilangan pelindung dari serangan jarak jauh. Maka pemanah adalah garda tak terlihat yang sangat menentukan hasil akhir. Yang keempat, manjanik. Manjanik atau ketapel besar adalah salah satu senjata pengepungan yang sangat ditakuti dalam sejarah peperangan Islam. Berbeda dari ketapel kecil, manjanik mampu melempar batu besar, bola api, atau benda berat lainnya sejauh ratusan meter untuk menghancurkan benteng musuh. Dalam sejarah Islam, manjanik menjadi simbol kekuatan teknik militer. Alat ini dibuat oleh para ahli teknik dan digunakan dalam peperangan untuk menggempur dinding pertahanan kota yang sulit ditembus. Kehebatan manjanik membuat banyak kota takluk bahkan sebelum pasukan utama masuk. Salah satu penggunaan manjanik yang paling terkenal adalah dalam menaklukkan Taif setelah Perang Hunain. Pasukan muslim menggunakan manjanik untuk menghancurkan benteng kokoh milik suku-suku yang menolak Islam. Walau kota itu sangat sulit ditaklukkan, penggunaan senjata berat ini menunjukkan inovasi strategi tempur yang dimiliki umat Islam. Tak hanya batu, manjanik kadang digunakan untuk melempar bahan-bahan terbakar dengan kekuatan besar. Benda tersebut mampu menimbulkan kehancuran besar dan membakar peralatan atau pertahanan lawan. Ini memberikan tekanan psikologis pada musuh yang terkepung. Manjanik tidak hanya digunakan dalam masa Rasulullah, tetapi juga dalam masa kekhalifahan setelahnya. Dalam penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih, konsep senjata pengepungan seperti manjanik dan meriam raksasa digunakan secara efektif untuk meruntuhkan tembok Bizantium. Dengan manjanik, kita melihat bahwa umat Islam tidak hanya kuat secara spiritual, tapi juga unggul dalam teknologi militer. Sebuah bukti bahwa kemenangan dalam Islam juga menuntut usaha dan kecerdikan strategi. Yang kelima, perisai. Perisai atau dalam bahasa Arab disebut dira merupakan alat pelindung yang sangat penting dalam pertempuran. Perisai biasanya dibuat dari kulit keras, logam, atau kombinasi keduanya. Bentuknya bulat atau oval dan dirancang untuk menangkis serangan pedang, tombak, dan panah. Umat muslim pada masa awal Islam telah menggunakan perisai dalam banyak peperangan. Bahkan Rasulullah sendiri dalam beberapa riwayat disebut pernah menggunakan 2 perisai dalam satu waktu ketika perang semakin sengit. Ini menunjukkan betapa pentingnya alat ini dalam mempertahankan nyawa dan menjaga formasi pasukan. Perisai tak hanya sekedar alat pelindung. Dalam tangan prajurit terlatih, perisai juga bisa digunakan untuk menyerang lawan secara fisik atau mendorong musuh keluar dari formasi. Selain itu, dalam pertempuran inventari jarak dekat, perisai menjadi kunci dalam mempertahankan posisi. Beberapa jenis perisai bahkan diberi ukiran atau lambang suku sebagai bentuk semangat juang. Sebagian perisai dibuat ringan agar mudah digerakkan, sementara yang lain dibuat lebih tebal untuk pelindungan maksimal. Setiap jenis memiliki kelebihan dan kondisi perang tertentu. Salah satu perang besar yang banyak melibatkan penggunaan perisai adalah Perang Uhud. Dalam perang ini, pasukan muslim menghadapi kekuatan besar Quraisy. Perisai menjadi alat vital untuk menangkis panah dan pukulan lawan, terutama ketika pasukan muslim mulai terdesak. Perisai mengajarkan kita bahwa kemenangan tidak hanya diraih dengan menyerang, tapi juga dengan bertahan.
Dengan menjaga diri dan saudara di medan pertempuran, ini adalah senjata yang melambangkan perlindungan, ketahanan, dan solidaritas dalam jihad fisabilillah. Jangan kemana-mana ya Sobat TV 10, karena habis ini kita akan bertemu lagi dengan senjata perang kaum muslim. Jangan ganti channelnya ya, tetap di Redaksi Dunia Islam, inspirasi dan edukasi. Halo Sobat TV 10, ketemu lagi nih di program acara TV 10. Tanpa basa-basi, kita lanjutkan saja senjata perang kaum muslim. Langsung saja simak videonya. Yang keenam, pisau. Pisau atau khanjar bukan sekedar alat potong, tapi juga termasuk senjata tempur paling penting dalam sejarah peperangan umat muslim. Khanjar memiliki bentuk melengkung dan tajam di dua sisi. Sering digunakan dalam pertempuran jarak dekat karena ukurannya kecil dan mudah disembunyikan. Pisau menjadi senjata cadangan yang sangat berguna saat senjata utama terjatuh atau rusak. Dalam banyak pasukan zaman dahulu, setiap prajurit biasanya menyelipkan khanjar di pinggang atau lengan mereka. Senjata ini bisa digunakan secara tiba-tiba dalam serangan mendadak. Bahkan dalam situasi darurat seperti saat dikepung atau harus bertempur di ruang sempit. Karena itu, khanjar bukan sekedar pelengkap, tapi bagian dari strategi bertahan hidup di medan perang. Dalam banyak pertempuran terbuka, khanjar juga dipakai dalam operasi rahasia atau spionase militer. Prajurit elit sering menggunakan pisau untuk membunuh target secara diam-diam tanpa menimbulkan suara. Bahkan dalam kondisi tanpa kuda dan panah, seorang prajurit bisa bertahan hanya dengan pisau dan kecerdikan. Bentuk khanjar yang sangat khas melengkung dan tajam memudahkan tusukan yang dalam. Sekaligus cocok untuk pertempuran cepat, dalam tradisi Arab dan Islam, khanjar juga menjadi simbol kehormatan dan keberanian. Banyak pahlawan muslim digambarkan mengenakan khanjar sebagai bagian dari perlengkapan mereka. Salah satu penggunaannya bisa kita lihat dalam perang Badar. Beberapa pasukan muslim yang bertempur langsung membawa khanjar sebagai cadangan. Karena persenjataan waktu itu masih sederhana dan banyak bertarung jarak dekat. Di medan yang padat dan kacau, khanjar bisa jadi alat penentu hidup mati. Dengan khanjar, kita belajar bahwa tak selalu senjata besar yang menentukan kemenangan. Kadang, kekuatan tersembunyi justru terletak pada yang kecil dan tajam, yang digunakan dengan tepat dan kecermatan. Yang ketujuh, gada. Gada adalah senjata pukul berat yang terbuat dari logam atau kayu yang keras. Sering digunakan dalam pertempuran jarak dekat. Berbeda dengan tombak atau pedang, gada tidak bisa menebas atau menusuk, melainkan menghancurkan. Bentuknya sederhana, namun daya rusaknya besar karena mampu mematahkan tulang dan menghancurkan zirah lawan. Dalam sejarah militer Islam, gada dikenal sebagai senjata pilihan bagi prajurit kuat dan berotot, yang mampu mengayunkan alat ini dengan kekuatan penuh. Gada sering digunakan oleh pasukan garis depan atau penjaga benteng karena cocok untuk pertempuran dalam ruang sempit atau ketika pertahanan musuh sulit ditembus dengan senjata tajam. Gada juga menjadi simbol kekuatan fisik dan keberanian. Banyak tokoh Islam yang dikenal memiliki kekuatan luar biasa digambarkan menggunakan senjata semacam ini. Penggunaan gada tidak hanya mengandalkan kecepatan, tapi juga teknik ayunan dan ketepatan serangan. Sekali pukul dengan gada yang berat bisa langsung melumpuhkan musuh. Salah satu bentuk gada yang terkenal di kalangan pasukan muslim adalah gada berduri, yaitu gada yang ujungnya diberi tonjolan atau paku logam.
Ini membuat senjata semakin mematikan karena bisa menghancurkan sekaligus melukai secara serius. Bahkan zirah tebal pun bisa retak terkena hantaman senjata ini. Dalam perang Hunain yang terjadi setelah penaklukan Makkah, banyak pasukan muslim yang menggunakan senjata berat seperti gada untuk menghadapi suku Hawazin yang kuat dan terlatih. Dalam pertempuran ini, senjata jarak dekat menjadi penting karena medan berbukit dan padat, membuat pemanah dan penombak sulit bergerak. Gada mengajarkan kita tentang pentingnya kekuatan dan ketahanan dalam medan perang. Meskipun tidak secepat panah atau setajam pedang, gada hadir sebagai senjata penghancur yang menggetarkan, simbol dari prajurit yang tak gentar berdiri di barisan paling depan. Yang kedelapan, kapak. Kapak tempur atau alfas adalah senjata tajam berbentuk bilal logam yang terpasang pada batang kayu atau logam. Senjata ini terkenal karena daya hancurnya yang sangat besar. Kapak digunakan untuk menebas, membelah, dan bahkan mematahkan perisai musuh dalam satu ayunan. Tidak seperti pedang yang butuh ketepatan. Kapak lebih mengandalkan kekuatan dan momentum. Kapak tempur sering digunakan oleh pasukan infanteri berat atau petarung jarak dekat yang bertubuh kuat. Dalam pasukan muslim, senjata ini menjadi perlengkap ketika menghadapi musuh yang memakai zirah atau baju besi tebal. Kapak mampu menghancurkan perlindungan tersebut lebih efektif dibandingkan senjata lain. Dalam sejarah Islam, kapak dikenal digunakan oleh sebagian pasukan Turki Utsmani dalam pertempuran besar seperti Perang Kosovo 1389 Masehi dan Pengepungan Wina 1529 Masehi. Prajurit elit seperti Janisari kadang membawa kapak kecil sebagai senjata cadangan selain pedang atau busur. Kelebihan kapak tempur adalah bisa digunakan dalam serangan vertikal yang mematikan. Kapak juga berguna dalam kondisi pertempuran padat seperti saat mengepung benteng atau bertarung dalam gang sempit. Daya hantamnya bahkan dapat menjatuhkan penunggang kuda. Namun, kelemahannya adalah dari sisi kecepatan. Kapak cenderung lebih lambat dibanding pisau atau pedang. Oleh karena itu, pengguna kapak tempur harus mampu membaca celah dan waktu yang tepat untuk menyerang. Mereka juga butuh perlindungan tambahan dari rekan sepertempuran. Kapak bukan sekedar alat serang, tapi simbol kekuatan dan dominasi dalam pertempuran langsung. Di tangan prajurit muslim yang kuat dan berani, kapak menjadi senjata yang sangat mematikan dalam membela kebenaran dan melindungi umat. Yang kesembilan, belati. Belati atau jambia adalah senjata pendek berbentuk pisau melengkung yang digunakan oleh pejuang muslim sejak masa awal Islam. Meski ukurannya kecil, belati sangat mematikan dalam pertarungan jarak dekat. Senjata ini bisa diselipkan di pinggang atau di dalam jubah, siap digunakan saat situasi mendesak. Dalam sejarah, belati sering digunakan oleh pasukan pengintai atau prajurit elit untuk menyusup ke wilayah musuh. Karena ringan dan mudah disembunyikan, belati menjadi senjata pilihan dalam operasi diam-diam atau pertarungan mendadak. Beberapa tokoh muslim seperti Khalid bin Walid dan Ali bin Abi Thalib juga dikenal membawa senjata jenis ini. Belati juga melambangkan kehormatan bagi sebagian besar prajurit Arab. Di Yaman hingga kini jambia menjadi simbol kehormatan laki-laki yang dipakai dalam acara adat. Namun pada masa perang, belati benar-benar berfungsi sebagai senjata yang menyelamatkan nyawa. Dalam pertempuran Yamamah antara pasukan Khalid bin Walid dan Musailamah Al-Kadzab, belati digunakan oleh para prajurit muslim ketika pertempuran jarak dekat terjadi. Senjata utama seperti tombak atau pedang sudah tidak digunakan. Dalam kondisi sempit dan penuh desakan, belati menjadi senjata harapan terakhir. Kelebihan belati adalah kecepatan dalam digunakan dan ketajamannya yang bisa menembus sela-sela baju zirah. Namun kekurangannya sangat jelas. Jangkauannya sangat pendek sehingga tidak cocok untuk duel terbuka di medan luas. Penggunaan belati harus memiliki kelincahan tinggi dan ketepatan dalam setiap gerakannya. Meski kecil, belati telah menjadi bagian penting dalam sejarah peperangan umat Islam. Ia mewakili seni bertarung yang tenang namun mematikan, strategi yang cerdas dan pemanfaatan celah dalam setiap momen peperangan.
Itu tadi senjata perang kaum muslimin. Tak terasa nih, episode kali ini sudah menemani kalian sampai ketemu penghujung acara. Kini saatnya TV10 pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami. Dan jangan lewatkan informasi lainnya, tentunya di hari dan waktu yang sama hanya di TV10. Inspirasi dan edukasi.